Animated Podcast. Animated Podcast, stay on date. Hola, Tomodachi. Selamat datang kembali di Animated Podcast. Masih bersama saya Admin Asa dan juga Admin Nura. Halo semuanya, kembali lagi masih bersama kita berdua ya di Animated Podcast. Kita bakal kembaliin lagi nih segmen yang sudah lama hilang, yaitu VS Date. Jadi untuk episode kali ini VS Date-nya kita bakal membandingkan dua anime yang sebenarnya satu universe, tapi menarik banget untuk dibandingkan. Yang pertama animenya yaitu ada Gridman dan yang kedua ada Dynazenon. Dimana kedua anime ini tuh sebenarnya satu universe, ceritanya juga mirip-mirip, gimmick yang dipakainya juga mirip, lalu studionya juga bukan mirip, sama, studionya juga sama. Terus yang punya IP-nya juga sama yaitu Mbah Suburaya ya. Mbah Subur. Jadi mungkin bakal menarik nih buat dibandingkan, karena apakah anime yang satu universe, satu studio, satu pemilik IP ini ada bedanya atau mana nih yang lebih baik? Bakal seru untuk dibandingkan. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai. Pertama mungkin dari pengenalan dulu ya dua anime ini ya Nur ya. Seperti yang sudah disebutkan di awal, jadi anime Gridman dan Dynazenon ini adalah anime yang dibuat oleh studio Triggers, yang dimana copyright-nya itu punya Mbah Suburaya, dimana keduanya merupakan bagian dari Gridman Universe yang merupakan adaptasi nih dari serial tokusatsu pada tahun 1993 yaitu Denkou Chojin Gridman. Jadi zaman dulu ini Gridman tuh bukan anime ya Nur ya, tapi tokusatsu live action. Asli ada apanya, ada kostumnya ya. Nah, Gridman rilis di tahun 2018, jadi Gridman duluan nih, dimana tema utamanya itu tentang dunia digital, lalu juga tentang realitas, lalu juga tentang ada hubungannya tentang dunia antara dunia asli, dunia real gitulah. Betul. Sedangkan Dynazenon ini lebih berfokus pada hubungan karakternya, lalu ada kombinasi robot-robotnya, lalu ada kayak kelompok dari luar angkasa gitu. Ya bisa bilang dari luar angkasa atau dari luar dunia gitulah. Faction lah. Yes. Factionnya di luar dunia mereka lah jatuhnya ya lah ya. Iya, bener banget. Sama ada movie-nya juga. Movie-nya itu bareng sebenarnya. Ya, movie crossover. Ya, movie crossover itu setelah tahun 2022 atau 2023 deh, setelah kedua anime ini rilis. 2023 seingat gue 2023. Ya, yang Gridman Universe itu kan. Ya, betul banget. Jadi nanti kedua anime itu bersatu di movie itu setelah dua anime rilis. Oke, langsung saja lah ya kita bahas. Yang pertama dari cerita dulu dong. Yang paling utama cerita dulu dong. Cerita dulu secara umum gimana nih Gridman ceritanya. Jadi pada intinya tuh setelah ngelihat kaiju gitu, terus gak lama tuh si Yuta Hibiki tuh ketemu dengan si Gridman-nya di komputer, yang dimana nanti si Hibiki tuh intinya bersatulah sama si Gridman-nya buat ngelawan kaiju itu, yang dimana nanti kedepannya ternyata antara si Gridman dan kaiju itu tuh ternyata ada dalam dunia virtual gitulah, kurang lebih. Buah gitu. Dunia dibuat oleh seseorang. Iya, seseorang. Jadi kita tuh ceritanya tuh kita bakal nemenin si Hibiki gimana dia ingatannya kembali, sama gimana nanti dia memecahkan misteri tentang si dunia virtual ini. Intinya gitulah. Nah, betul. Ceritanya. Itu juga karena kan intinya langsung aja kali ya. Jadi intinya tuh buat dunia yang dibuat tuh sama si Akane. Yes. Ini main villainnya lah, main villainnya di ceritanya. Bisa dibilang main villain dia tuh dibantu sama siapa? Alexis kalau nggak salah. Ya, Alexis. Dan seseorang Alexis jadi ngebuatin dunia katanya sih dunia idealnya si Akane yang emang Akane pingin. Betul. Ya, dia tuh intinya tuh punya luka batin, gila. Luka batin di dunia nyatanya. Makanya dia tuh nyiptain dunia yang si Gridman ini. Yes, bener banget. Nah, pila ini tuh sebenarnya tuh si Alexis. Makanya Gridman tuh masuk dunia tuh muat ngincer dia sebenarnya, Alexis Krab ini. Iya, betul banget. Ya kurang lebih gitu lah. Oke. Nah, kalau Dynazenon mah bukan bahas kayak gitu, beda, nggak dunia-duniaan, cuma di sini terfokus pada
organisasi yang namanya tuh Kaiju Eugenesis apa gitulah. Kaiju Eugenesis yang ceritanya tuh ini lupa nih antara dari luar angkasa atau dari dimensi lain, yang dimana pokoknya si organisasi ini tuh adalah organisasi pengendali kaiju. Salah satu anggotanya tuh keluar, dimana dia tuh bernama Gauma, yang dia tuh punya robot raksasa Dynazenon, yang dimana nanti dia tuh ketemu sama anak SMA mirip-mirip ya sama ini, teman ada mirip-miripnya, bernama Yomogi Asanaka, yang dimana di situ nanti si Yomogi dan si Gauma ini kerjasama buat ngelawan si Kaiju Eugenis ini. Intinya gitu sih kalau Dynazenon. Oke, itu tadi ya apa sedikit sekilas cerita dari Gridman sama Dynazenon. Nah, sekarang plus minusnya nih dari cerita dulu nih. Gridman, silahkan Bapak Nura yang bahas tentang plus minusnya cerita dari Gridman nih. Gua Gridman ya. Oke, dari gua Gridman, menurut gua story awalnya tuh lambat banget. Setuju. Ngebuildnya lumayan agak lambat. Setuju sih. Iya kan? Betul. Kayak beberapa awal tuh ya at least ya namanya tokusatsu ya pasti ada apa geludnya gitu. Iya, tapi lama apa gelutnya harus diakui. Lama, cukup lama. Ngebuilding ceritanya agak lama. Tapi nah ini yang keduanya nih. Bener-bener kayak ditumpukin di akhir. Jadi kayak digeber tuh. Ya, setuju. Kayak udah dikejar deadline gitu loh. Benar. Rusuh, lumayan rusuh. Iya, kalau rusuh banget aja kayak lumayan rusuh. Banget. Ya nggak aneh sih, cuma kayak feel-nya tuh kurang aja gitu. Maksudnya kayak di awalnya tuh slow, betul. Terus tiba-tiba di akhir bener-bener digeber buat ngejar gitu. Terutama mungkin karena itu. Ya. Mungkin karena itu makanya menurut gua ada kekurangan ketiga. Kekurangan ketiga menurut gua adalah karakter support yang kurang dieksplor. Betul. Banyak karakter menurut gua tuh yang sebenarnya menarik di Gridman, cuman kenapa tuh kurang dieksplor aja teman-temannya yang siapa tuh Calibur itu ya? Yes. Excalibur apalah itu. Itu yang pokoknya yang senjata-senjata Gridman itu kurang tereksplor lah ya. Ya, itu tuh kurang dieksplor satu. Maksudnya ya satu lumayan agak dieksplor, cuman sisanya enggak. Terus temennya si Yuta juga kurang gitu. Yes, bener banget. Teman-temannya si Rika juga. Makanya untuk gue kayak sayang banget gitu. Iya, oke. Dari gue kayaknya itu sih, 3 itu menurut gue yang paling kerasa. Kalau dari Dynazenon nih secara cerita ya, plusnya dulu nih. Plusnya nih ceritanya dari awal pertarungannya udah lumayan seru lah, dimana dengan tiap episode beda kasus, beda cerita, tokusatsu banget ya dari segi ceritanya. Tapi ya sampai akhir gitu, ya gitu. Nggak ada momen-momen sampai berasa ceritanya tuh sampai ke peaknya kayak di Gridman di akhir. Meskipun di Gridman sangat terasa rusuh di akhir, terutama di 2 episode terakhir ya. Kalau di Dynazenon ini ya dari awal ya begitulah, dengan tiap kasus beda episode, dan di akhirnya juga begitu saja kalau menurut gua ya. Jadi nggak ada dapat momen si peaknya dari si Dynazenon ini, mana ya lebih fokus ke masing-masing karakter, dan karakter developmentnya tuh di Dynazenon ini lebih fokus lah ke si merekanya gitu. Mungkin kita bisa lanjut ya yang kedua sekalian aja karakter ya. Jadi kalau dari Dynazenon nih yang jadi kelebihannya itu si karakternya, dimana yang tadi udah dibahas si karakternya tuh dapat karakter development yang masing-masing bagus, karena si tim Dynazenon ya semua jadi pengendali robot. Dimana kan ada 4 orang tuh. Yang pertama si Yomogi Asanaka ya, si MC-nya, dimana dia tuh awalnya ya manusia hare-hare, tidak mau terlibat dalam berbagai hal, tapi lama-lama jadi terlibat dengan berbagai hal. Terus dia akhirnya jadi pengendali pilot. Dia megang apa ya? Pokoknya ada bagian-bagiannya lah. Lalu juga ada si Yume Minami, dimana ini tuh cewek misterius, tapi ternyata dia tuh punya tragedi lah di belakangnya. Lalu juga ada si pengangguran, ini favorit saya, ini pilot Dynazenon favorit saya, dimana ada Koyomi Yamanaka, dimana dia tuh pengangguran gitu, tapi ketika dia jadi pilot Dynazenon dia akhirnya kayak nemuin gitu arti kehidupan. Dan si Koyomi Yamanaka ini punya partner cewek yang ngintil dia mulu ya kemana-mana. Tapi dia tuh pingin ngendaliin si Dynazenon, akhirnya pernah tuh nyuri gitu kalau nggak salah, atau curi-curi kesempatan ngendalin, tapi ya ujungnya nggak bisa. Dan terakhir ada si Gauma, yang dimana si Gauma ini center ceritanya, bukan MC, tapi dia center ceritanya karena dia tuh dulunya adalah anggota dari villain, cuma dia keluar berkhianat
dia ngebuild tim sendiri buat ngelawan organisasi dia dulu. Dan si organisasi Kaiju Eugenix-nya ini cukup menarik ya, karena tiap karakternya juga punya ciri khasnya masing-masing. Dan tentu saja ada favorit saya, Bapak. Ada Saya Mujina. juga bang, Ada Mujina bang, waduh, Mujina tuh udah paling bagus kalau di Daine Zenon, udah. Betul, itu wah, itu villain favorit saya itu Mujina. Dan Mujina cukup center juga perannya di tim Kaiju Eugenis. Lalu juga karakter-karakter lainnya punya karakteristik sendiri-sendiri lah. Ada yang culun, ada yang kayak cupu-cupu gitu, ada yang sok-sok cool, sok-sok kuat. Pokoknya mantap sih kalau secara karakter. Nah, kalau Gridman gimana nih karakternya nih yang menarik? Tentu saja Rika dan Akane menarik ya. Tentu saja itu. Ya, Pada itu. masanya menjadi perdebatan. Tuh, kayak pilihannya tuh, nggak tahu ya dulu tuh jokesnya tuh ada gitu, ada aja ya Ada orang-orang aja. jokesnya ke si Rika apa si Akane itu pilih Betul. dada atau paha. Nah, itu betul. Coba. Betul. Tapi ya itu menurut gua kan balik lagi ke kekurangan yang gua sebutin ya. Yes. Maksud gua karena Gridman tuh kurang merata aja dari ceritanya, kayak eksplorasi buat pengenalan karakternya dikit banget. Maksudnya paling kayak Yuta Rika. Rika sama Akane Iya, udah 3 itu. Yuta. Kayak si Ya Yuta, Rika, Akane udah Iya. gitu doang. Kayak Gridman juga diwakilinnya sama Yuta gitu ceritanya. Iya. Si Gridman. betul. Kayak kenapa si Gridman tuh masuk ke dalam Yuta, terus kenapa yang dipilihnya tuh tempat termusukannya si Rika itu, tokonya Betul. si Rika gitu. Itu tuh maksudnya terlalu senternya tuh di situ gitu. Iya. Secara tim gitu timnya nggak kerasa, kurang berasa secara timnya. Jadi individual. Gua kurang tahu Individual karena Yuta Hibiki. kalau tim menurut gue ya, karena Gridman as a team tuh dikit banget ceritanya ya, paling sama yang teman-temannya yang Itu yang saling berpedang itu kan. Iya, yang senjata-senjata itu bagus sih, yang sama senjata-senjata. Iya, Cuma latar Cuma belakangnya maksudnya kita nggak tahu terlalu- gitu. Latar belakang mereka kita nggak Iya. tahu. Iya, nggak dieksplorasi apalagi, Iya. jadi kurang berasa aja gitu maksudnya. Betul. Terus ya paling ada yang anti-hero-nya juga itu tuh. Kan ada Oh, di iya. Zenon. Aduh, siapa sih yang di Iya. Zenon juga muncul? Ya, ada juga itu. Grid Knight ya? Iya, kalau nggak salah itu dah. Iya kan itu. Cuman itu salah satu karakter yang menurut gua oke lah di Grid Knight, Oke. karena dia yang awalnya anti-hero jadi hero gitu. Dan si Alexis juga Cuman kurang dieksplor. Si Alexis sebagai villain. Iya kan? Villain. Makanya Alexis tuh datang tiba-tiba kayak ngejelasin, ya gua yang bantuin Akane buat ngebangun dunia ini, terus kayak anjing, terus Betul. coba Iya. kurang banget buildingnya tuh bener-bener digeber di akhir, makanya menurut gua Iya. ya itulah Kekurangannya lah ya, bisa dibilang. ya betul lah. Tapi kalau Grid- positifnya tuh jadi si MC-nya si Yuta tuh lebih unggul dibanding Yomogi jauh. Yuta lebih berasa cuy sebagai Betul. MC. betul jelas Itu berasa banget jauh sih. pengembangan karakter ya mungkin karena karena fokus di situ-situ aja, jadi kayak pengembangan Iya. karakternya bener-bener kerasa ke MC-nya. Betul, jadi gua ketika nonton Gridman sama ketika nonton Dana Zenon lebih dapat perasaan ke Hibikinya tuh lebih dalam gitu. Iya. Lebih dapat Si Yutanya, ngerasa iya. sebagai MC-nya tuh ke Yuta lebih dapat lah. Itu sih jadi plusnya kalau dari Gridman dari segi karakternya ya. Lanjut nih, kita ke ini dong, ke robotnya sendiri. Tentu saja yang dijual utama dari anime mecha selain cerita karakter robotnya. Nah, Betul. gimana nih Bapak Nura? Gua jujur, Yes. gue bakal jujur, tak kenapa kalau robot gue bakal prefer bilang ke Dynazenon. Oke, kenapa Variannya alasannya, lebih Pak? banyak, lebih bagus. Variannya lebih Oke. bagus dan lebih banyak. Oke, setuju. Dan ini yang ngebedain juga dengan Gridman gitu sama Dynazenon. Kalau Gridman tuh kayak Ultraman gitu ya, sosok gitu, sosok Ya lebih ke sendiri. Ultraman sih kayaknya. Betul. Nah, tapi kalau si Dynazenon ini kayak konsep Super Sentai di mana Tuh, nah mekanya itu. masing-masing terus bersatu, apalagi yang mode dinosaurus. Wah, itu favorit saya tuh. Mode Nah, yang bagus dinosaurus. Yang dinosaurus bagus banget. Ada yang bukan jadi robot ya. Iya tahu yang dinosaurusnya doang kan? Iya. Itu Itu favorit bagus sih. favorit saya, itu mengingatkan dengan Magnimorphin itu robotnya. Tapi Ranger coy. saya ada robot di Gridman yang suka, yaitu Final Form-nya. Wah, itu terbaik itu. Oh, Final Form-nya kalau Gridman. Gridman, iya, yang terakhirnya iya Itu bagus banget. wah, suka banget itu.
bener-bener nice banget pas muncul, tapi saya cuma satu episode gitu, jadi kurang Itu puas dia. gitu, kurang puas. Itu keren banget sumpah. Robotnya bener-bener simpel, itu Gundam tapi dibuat versi rampingnya coy. Gundam klasik, Anjir Gundam itu. klasik tapi versi simpelnya. Itu keren banget sih. Gridman yang final form sumpah. Nah kalau Dynazenon yang mode robotnya saya kurang suka, tapi sukanya yang mode dinosaurusnya sumpah dah. Kalau Gridman yang biasa gimana pak? Gue preferensi. Kalau Apa? Gridman yang mode biasa, Bagus, cuman kayak cukup ya sekedar kayak bagus udah gitu doang. oke. Iya sih, tapi simpel Nggak tahu juga lah ya, ya, cukup simpel. Iya. Persen. Karena nggak tahu ya, karena subur di otak tuh udah kayak paling Ultraman udah gitu. Jadi Betul. gak ada ekspektasi yang wah banget gitu loh. Iya, benar. Dan kalau udah dipakai senjata terlalu ribet si Gridman tuh. Betul. Tapi si Dynazenon juga yang mode Betul. robot ya. Kalau dipakai senjata juga terlalu kompleks banget gitu. Betul. Makanya Yang namanya juga robot-robotan. betul, tapi itu yang seru kan. Ya itu dia karena Betul. judulnya Tokusatsu. Betul, tapi kalau jadi mainan yang Dynazenon lebih seru kalau dijadiin mainan ya Iya, dibanding yang Gridman cuy. lebih kerasa bisa mereka. dimainin kali ya. Kalau ngerakit lebih bisa dianeh-anehin si Gridman. Iya, lebih bisa Gridman, si dimainin. Dynazenon. Kalau Gridman ya kayak Gundam, jadi cuma ada satu mode. Kalau ini nanti bisa dirubahin jadi porsi yang Dynarex, bisa jadi yang robotnya. Betul. Itu mantep sih. Itu. Kalau dijadiin mainan sih. Sama ada mode ini, mode apa? Pesawatnya lupa terbahas. Ada, jadi cuma pesawatnya doang. Si yang dipakai si Yomogi doang tuh. Itu juga lumayan tuh, kayak robot. Nah, sekarang dari ini dong. Dari segi CGI pertarungannya, visualnya nih. Gimana nih, lebih suka mana? Gridman atau Dynazenon nih? Kalau ditanya CGI, Mm-mm. anjir. Ini tuh Sebenarnya mirip tahu style-style. Ya studionya iya, sama, mirip. karena Cuman studionya sama. gini, gak tau ya, mungkin kalau diperhatiin VFX-nya lumayan agak lebih bagus di Dynazenon karena mungkin perbandingan waktu juga ya. Kan Gridman iya. tuh 2018, Dynazenon 2021 lah. Jadi kayak improvement yang sepertinya VFX yang agak lumayan kurang di Gridman tuh di improve lagi di Dynazenon. Menurut gue malah lebih kalau secara visual effect gitu, color gradient segala macam, menurut gue Dynazenon lebih bagus sih. Oke, tapi gua ada yang suka di Gridman kalau pertarungan malam-malam sih, karena di Dynazenon kayaknya nggak ada deh. Lupa deh Ya, ada atau nggak. iya di Pertarungan malam tuh cuma ada di Gridman. Dynazenon cuy. nggak ada. Gila, di Gridman itu Oke. pertarungan malam bagus sih. Cuma final fight itu visualnya Gridman tumpe-tumpe yang nggak ada di Dynazenon itu. Visual seperti itu waktu final Wah fight-nya. iya sih kalau itu Final iya. fight-nya wah itu Iya. semua budget buat visual dari episode 1 sampai episode 11 ya itu dikeluarin di episode 12 semua udah Kayaknya iya dah. budgetnya Kayaknya iya. ditumpahin di situ, soalnya pertarungan sebelumnya mah biasa aja. Nah, episode 12 tuh episode terakhir gila pertarungannya itu baru anime anjir, mecha tiba-tiba- sesungguhnya. Itu baru anime. Tiba-tiba Seru jadi banget. bagus banget anjir. Iya. Seru itu. Wah, tumpai-tumpai pokoknya efek-efeknya. Kalau di Dynazenon sebenarnya visual pertarungannya nggak gimana-gimana, tapi efek yang dipakai di perubahan waktu robotnya mau berubah mode itu yang seru. Nah, Yang iya, gue bagus. suka di situnya sih. Oke, visual sudah, animasi sudah, ini dong. Soundtrack dan opening. Wah, ini mah saya langsung saja, tidak usah didebatkan ini mah. Gridman, Gridman. Meskipun penyanyinya sama, mau di-compare apa coba? meskipun penyanyinya sama tapi lagunya lebih enak. Ih, gila coba. Gridman jauh. Gridman jauh lah. Jauh gila. Gila. Penyanyi boleh sama tapi rasa beda. Ah, itu dia, Bro. Gila itu sih openingnya Gridman ya, Union itu dari segi musik, dari segi lirik, dari segi opening scene nih waktu dicocokin sama scene-nya awal. Ya, mending sih. Udah itu jauh dibanding Bahkan- Dynazenon, kacau. Iya. Bahkan sampai ke video Video klipnya. klipnya nyambung Kan, ke series. Maksudnya ke movie. orang tuh nganggep Nyambung iya ke video movie. klipnya tuh nyambung bahkan sama animenya. Betul. Bayangkan. Tapi yang di movie yang bersatu si Dynazenon sama Gridman itu nyambung si video klipnya. Itu Iya. bakal kaget lah tokoh di video klip ternyata ada di Iya, anime. coy. Kaget, coy. Ternyata video klipnya tuh nyambung Nyambung. sama story-nya. Betul.
Dana Zenon sebenarnya enak-enak aja, cuma kalau dibandingin Gridman terlalu jauh cuy. Iya coy. Terlalu enak Bandingin banget sama Union. ya kalau dibandinginnya apa sama Union, gue prefer Iya, Union dari segi betul. apapun sih. Tapi apakah opening Dana Zenon jelek? Enggak, enak juga. Enggak, orang bagus penyanyinya kok. sama. Rasanya juga sama, ada feel-feelnya juga Iya dapat. bagus. Soal XT juga kok. Cuman Betul. ya itu dari gue prefer buat ini apa Griezmann Iya, jauh. gimana pun Jauh. Betul. Tuh. Oke lah, kalau ini nih lanjut nih. Romance gimana nih Pak? Ada. Ini mah sebenarnya agak kurang. Jujur. Bukan tema utama tapi ada nih di dua anime ini loh. Di dua ada. anime ini ada romance-nya. ada Lebih greget yang mana Pak? Lebih greget yang mana? greget banyak greget kan Greget parah. Griezmann. Setuju. Ai Griezmann greget parah. itu Yuta tuh kampret emang. Yuta tidak bisa memanfaatkan momen dengan baik. Iya anjir, masalahnya tuh si Rika aja gak di spoilerin sama Griezmann-nya gitu. Iya, aduh. Kenapa si Yuta yang dipilih gitu kan. Asli. Kacau sih. Terus si Rikanya nunggu ditembak lagi. Itu bikin greget sama Pak. Ya, itu. Ya, itu di Dana jadi- Zenon kurang itu. Kurang rasa seperti itu nggak ada itu. Ada tipis doang kalau di Dana Zenon, baru ada di movie-nya, tapi kalau di series lebih berasa Griezmann dari segi romansnya. Ya betul. Tapi kan maksudnya di series Dana Zenon tuh beneran ada gitu. Ada Maksudnya iya. beneran ada jadi gitu jadian. Jadian Jadian benar, kan? Jadian. Nah, yang kan kalau misalkan Griezmann tuh dia di seriesnya nggak jadian dia, jadi kayak bikin greget. Itu di movie ya, di movie yang Dana Zenon sama Griezmann itu Di movie, seluruh karakter mencoba menjodohkan dua karakter itu, tapi susahnya minta ampun. Saking Yutanya sih gila. si Yutanya sih. Yutanya aduh kacau. Sebelum terakhir ini dulu ya, kita bahas dulu lah movie-nya tipis-tipis. Ini kalau movie-nya ya si Gridman Universe itu intinya tuh sebenarnya yang kita tonton di dua anime ini, dari anime Gridman dan Dana itu terjadi dalam tubuhnya Gridman. Dalam universe-nya Gridman itu. Well. Jadi ada monster yang dihadapinya tuh ya itu mencoba apa ya? Ya melawan Gridman gitu. Makanya si dua anime ini tuh bisa bersatu akhirnya nanti di movie buat hadapin musuh yang lebih besar lagi yang mencoba menghancurkan eksistensi si Gridman. Kalau movie-nya sebenarnya kayak apa ya, ini mah cuma buat fan service doang sih, ceritanya agak gaje, terus dibilangin ini terjadi dalam universe-nya Gridman juga kagak jelas, terus juga eksekusinya gitu, cuma fan service-nya ya tadi robot Dana Zenon sama Gridman bersatu, itu doang sih yang bikin keren. Dan juga gimmick ketika karakter-karakternya bertemu tuh ternyata cukup seru juga ya, apalagi yang udah nonton kedua seriesnya, pas nonton movie tuh kayak gemes aja lihat antar karakternya bersatu. Kita kan tahu di Yuta gimana karakternya, terus ketemu Yomogi gitu-gitu ya, cukup gemes lah. Itu aja sih. Tapi kalau secara apa ya, secara cerita nyimeng sumpah movie-nya. Nura, aduh. Itu tuh konflik yang diadain. Betul. Kalau nggak ada konflik gimana ceritanya jalan? Asli terlalu nyimeng parah. Bener-bener apaan ini? Teorinya sangat ngaco. Pokoknya mau udahlah satu-satuin aja lah pokoknya. Movie nyimeng. Lah, biasanya kan movie tokusatsu emang kayak gitu. Iya, pokoknya mah asal ada lah. Asal ada. Ya salah ada. Movie tokusatsu lah. Rata-rata movie tokusatsu kan begitu. Betul. Terakhir nih kita bandingkan ini dong. Seperti biasa, kalau kita berdua mah selalu mengambil nilai moral. Dan Zenon ya, yang pertama jelas kerjasama. Di sini mereka berempat kan mengendalikan satu robot yang sama. Nah, kalau kerjasama tim tidak baik atau kerjasama tim berantakan atau ada satu karakter yang lagi bad mood, itu robot tidak bisa dikendalikan karena sering nih konflik di Dana Zenon di mana salah satu pilotnya tuh misalnya lagi nggak mood atau lagi ada masalah. Nah, pilot-pilot lain mencoba membantu menyelesaikan masalah si pilot tersebut supaya si robotnya bisa dikendalikan. Misal kayak pernah ada di episode berapa gitu, si pengangguran tuh kayak lagi mental breakdown banget, akhirnya dibantuin sama teman-temannya, akhirnya bisa ngendaliin robot lagi. Itu yang pertama. Lalu juga yang kedua ini adalah bagaimana tentang menyembuhkan trauma, karena tiap karakter di sini punya traumanya masing-masing. Yomogi punya latar belakangnya sendiri,
terus si Gauma punya latar belakangnya sendiri, si pengangguran punya latar belakangnya sendiri, itu si perempuan juga punya tragedinya sendiri. Nah, bagaimana nanti tiap karakter nih di akhir mencoba menyelesaikan traumanya sendiri-sendiri. Tentu trauma bisa diselesaikan dengan kemauan diri sendiri, tapi perlu juga didukung oleh teman-teman yang suportif tentunya ya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana ya kita harus kita harus bertumbuh bersama. Jadi jangan yang satu terlalu maju tapi teman-teman lain ditinggalin. Itulah yang diajarkan oleh Gauma gitu kan. Gauma tuh yang bawa Dynazenon. Dia yang ngerti, dia yang paham, tapi dia juga yang ngajarin ke teman-teman lainnya gimana cara pakai Dynazenon gitu. Akhirnya si Dynazenon itu bisa dikenalin, jadi nggak egois sendiri lah. Itu sih kalau dari Dynazenon nilai moralnya. Dari Gridman nih gimana nih? Gridman sebenarnya yang paling obvious dan paling jelas ya. Yes. Yang jelas nih adalah bahwasannya realita tak selalu sesuai keinginan. Itulah. Ini buat Akane sebenarnya sih. Itu benar-benar karena konfliknya kan sebenarnya konflik utamanya adalah di Akane ya, karena kan Akane yang ngebuat dunianya. Yes, benar banget. Buat pelarian, makanya kayaknya yang paling jelas sih itu ya. Realita tak selalu sesuai dengan yang diinginkan. Betul. Itu dapat jelas lah pasti, karena ya yang namanya hidup ya pasti ada ketidaksempurnaannya. Yes, gitu. benar. Hadapi realita. Nah, itu menghadapi kenyataan tuh lebih baik daripada lari dari masalah. Betul. Lanjut, ada lagi nih sebenarnya. Jangan sebodoh Yuta. Nah, kalau itu ya. Cobalah peka. Kalau itu ntar kita bahas. Kita coba yang lain dulu. Oke, yang lain dulu. Ini terus kita ke kepedulian. Ini lebih ke kepedulian Rika, dia tuh ngepeduliin Akane. Yes. Gila gak sih? Iya benar. Padahal udah tahu itu musuhnya gitu. Udah tahu loh, Akane yang ngebuat problem dan masalah ini tuh. Gila, dirangkul loh, Cok. Bahkan orang jahat juga harus sering kali dipahami gitu. Maksudnya harus sering kali kita pahami gitu. Iya. Itu dipahami, nah itu. Iya. Orang jahat tuh butuh dipahami juga. Kenapa dia jahat tuh ada alasan pasti. Betul. Terlalu green flag lah, Rika nih terlalu green flag. Makanya Rika tuh. Terus ya itu dari tadi kan salah satunya realita tak selalu sesuai keinginan, pasti nyambungnya ke menerima diri sendiri dan kelemahan. Betul. Hadapi itu realita itu. Ya. Itu dia. Terus apa lagi ntar? Oh iya ini. Ya balik lagi nih, jadi kepedulian sih jatuhnya itu tadi ya yang di si Rika kasih itu. Ya. Rika kasih ke Akane. Betul. Nah, apalagi ya? Apalagi nih yang menarik? Ini yang paling obvious itu. Kerjasama juga ada, diajarin sama si teman-teman. Iya, kerjasama ada. Teman-teman senjata. Friendship power, betul. Dan saling memahami antara Gridman dan Hibiki. Kan sempat konflik juga tuh si Gridman sama si Hibiki. Nah, betul itu dia. Gila, ini bisa kita bikin kata-kata hari ini. Betul. Ini dong kata-kata hari ini. Saling memahami. Kata-kata hari ini nih. Kata-kata hari ini SSS Gridman mengajarkan kita bahwa dunia tidak mungkin tak sempurna, dan kita juga tidak bisa sempurna, tapi justru karena ketidaksempurnaan itu kita bisa ngedevelop diri kita sendiri. Betul, setuju banget 100%. Gila. Dan karena ketidaksempurnaan itu kita bisa menemukan makna hidup kita yang sesungguhnya. Itu bisa menemukan cewek seperti Rika. Aku sih pilih Akane ya. Tapi kalau sifat gua Rika plek sih, gila sih. Tuh sudah terlalu green flag itu. Apalagi episode 1 heroin lah. Baru kenal sama Hibiki, udah ditolongin, dianterin. Tapi satu lagi tuh pesan Hibiki, moralnya. Jangan seperti Yuta. Betul, jangan tolil Anda. Jangan melewatkan momen emas. Jangan melewatkan momen emas yang ada di depan matamu. Ambillah kesempatan itu. Iya, kalau ada kesempatan coba ambil. Siapa tahu tidak
tidak datang 2 kali. Untung si Rikanya ngeh. Betul. Bayangin cuy, Coba kalau enggak, wah kacau. lu sakit terus ada yang ngurusin, lu dianterin pulang, masa tidak diambil? Sudah sebaik itu. Ih, itu dia bro, jangan seperti Yuta ya adik-adik. Jadi pelajarannya adalah cobalah peka terhadap sekitarmu ya. Itu dia. Itu dia. Oke lah. Iya. Mungkin demikian untuk episode VS Dead kali ini antara Gridman dan Dena Zenon. Kita mencoba membandingkan nih dua anime yang satu universe. Kalau kalian nih suka yang mana? Kalau mungkin kalian ada yang udah nonton dua-duanya, kalian lebih suka yang mana? Ya sebenarnya keduanya tuh banyak miripnya, tapi ada beberapa hal yang beda. Yang sebenarnya perbedaan itu tuh bikin jadi plus minus dari si ceritanya Gridman dan Dena Zenon. Sebenarnya kedua anime ini tuh kekurangan terbesarnya adalah episodenya kurang. Itu kedua anime ini tuh makanya Gridman terlalu rusuh di akhir dan Dena Zenon tidak diselesaikan dengan baik. Itulah mengapa anime ini tuh sebenarnya dua-duanya kurang episodenya ya. Ya, coba kalau di extend at least 2 kur lah, 24 episode gitu. Iya, 24 harusnya udah minimal. Tapi nyatanya dua-duanya cuma 12 dan ya begitulah ya. Tapi kedua anime ini juga punya kelebihan dari segi robotnya, yang dimana kayaknya si gimmick-gimmick di Dena Zenon dan di Gridman di robotnya itu cukup menarik lah, karena ya punya Suburaya gitu. Suburaya udah paham banget lah urusan tentang robot-robot dan kaiju-kaiju ya. Dimana kita lupa bahas kaiju-kaijunya ya. Sebenarnya kaijunya tuh mirip sama Ultraman guys, cuma dibuat anime. Sebenarnya ya kaiju-kaiju tuh sebenarnya emang kaijunya Ultra sih, Mbah Subur juga sih. Kaijunya tuh kaiju-kaijunya Ultra lah. Bener-bener mirip sih. Terutama Gridman ya. Gridman tuh sama kaijunya Ultra tuh bener-bener plek lah desainnya. Dena Zenon juga sih sebenarnya. Ya salah. Betul. Iya, jadi ya langsung saja boleh tulis di kolom komentar mana yang lebih kalian suka antara Gridman atau Dena Zenon. Dan kalau kalian nih punya ide kita buat versus Dead ke depannya, kita bahas apa nih? Mungkin ada anime yang setipe-tipe kayak gini atau segenre, atau mungkin kita versus karakter. Ya, boleh tulis di komentar karena kita belum melakukan debat luar biasa Bapak Nura. Mungkin nanti ya next episode kita bakal melakukan VS Dead yang perdebatan abad ini. 2 waifu itu belum kita lakukan. Harus kita lakukan. Iya bener, itu tuh kapan? Itu iya nih. Aduh, itu menarik buat jadi VS Dead. Dinanti saja ya teman-teman ya. Coy, next kita. Yes, dinanti saja. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Jangan lupa follow semua sosial media Anime Dead, ada di Instagram, di TikTok, di YouTube, dan juga di Spotify. Sampai jumpa di episode berikutnya. Arigatou gozaimasu.